Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Jadi penelitiannya berjudul Alternatif Peningkatan Produksi Energi Listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya menggunakan konsep pelacak posisi matahari. Jadi tim penelitinya itu Asnil, Krismaninata, dan Irma Husnaini. Ini adalah penelitian tahun pertama dari 2 tahun yang direncanakan. Jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga surya ini, energi listrik yang diproduksinya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama intensitas cahaya matahari. Produksi energi listrik maksimal itu akan terjadi apabila permukaan panel surya itu berada tegak lurus posisinya dengan arah datangnya cahaya matahari. Nah, namun realitanya hal ini tidak bisa terjadi pada waktu yang lama karena matahari kan bergerak. Itu terjadi pergerakan dari pagi hingga sore atau dari timur ke barat. Nah, sedangkan panel surya itu akan bisa menghasilkan energi maksimal itu apabila cahaya matahari berada pas 90 derajat pada posisi cahaya matahari itu berada 90 derajat terhadap permukaan panel surya. Nah, oleh karena itu, maka diperlukanlah sebuah sistem yang dapat memposisikan permukaan panel surya ini agar selalu tegak lurus dengan arah datangnya sinar matahari. Itu baik dari pagi hingga sore hari. Nah, bagaimana caranya sistem ini bisa memposisikan permukaan panel surya itu selalu tegak lurus dengan arah datangnya sinar matahari meskipun terjadi perubahan posisi dari pagi hingga sore, dari timur ke barat. Nah, seperti pada gambar ini itu eh, energi maksimal yang bisa dihasilkan oleh cahaya matahari adalah pada saat siang hari. Nah, ini pada saat siang hari adalah posisi tegak lurus antara arah datangnya cahaya matahari dengan permukaan panel surya. Kemudian dalam penelitian ini solusi yang kita coba tawarkan adalah bagaimana caranya melacak posisi matahari tersebut sehingga permukaan panel surya ini bisa mengikuti arah pergerakan matahari. Jadi meskipun pagi, permukaan panel surya ini juga berada pada posisi yang tegak lurus dengan arah datangnya cahaya matahari. Nah, kalau matahari bergerak dari pagi sampai sore, permukaan panel surya ini kita juga buat bergerak pada pagi sampai sore hari mengikuti pergerakan matahari. Nah, ini dikenal dengan pelacak posisi matahari, sistem pelacak posisi matahari. Nah, di dalam penelitian ini yang saya gunakan itu sistem pelacak posisi matahari menggunakan sumbu ganda. Nah, artinya sumbu ganda itu kalau di dalam koordinat dia koordinat X dan Y. Tetapi di dalam sistem ini koordinat X itu saya posisikan sebagai arah dari timur ke barat, sedangkan Y saya posisikan dari arah utara ke selatan. Nah, pergerakan permukaan panel surya yang diarahkan ke arah datangnya intensitas cahaya yang lebih tinggi. Nah, maksudnya di sini apabila pergerakan cahaya matahari dari pagi sampai sore itu eh, ada mungkin dihalangi oleh awan gitu. Nah, sistem ini akan mencari pada celah mana intensitas cahaya matahari itu yang paling tinggi, maka permukaan panel surya akan diarahkannya ke posisi tersebut. Nah, jadi panel surya ini kalau dia pagi ini mengarah ke matahari pagi. Kalau siang dia mengarah ke matahari siang. Kemudian sore juga seperti itu. Nah, ini pergerakan matahari dari timur ke barat pagi ini dari timur ke barat, panel surya juga mengikuti posisi dari timur ke barat supaya eh,
permukaan panel surya ini selalu tegak lurus dengan arah datangnya cahaya matahari sehingga energi maksimal dapat dihasilkan dari panel surya. Nah, ini metode yang saya gunakan. Jadi ini adalah rancangan sistem yang dibuat. Nah, tadi kan kita bilang misalnya pergerakan matahari dari pagi sampai sore atau timur ke barat. Kemudian ada kalanya sekitar bulan Juni itu bergerak dari utara ke selatan. Nah, jadi juga posisi terbit matahari juga terjadi pergerakan. Nah, ini ada dua motor, kalau di sini namanya aktuator. Aktuator ini satu lagi. Nah, kalau yang ini berfungsi untuk menggerakkan panel surya itu dari utara ke selatan. Sedangkan yang ini berfungsi untuk menggerakkan permukaan panel surya dari timur ke barat. Bagaimana panel surya ini bisa bergerak mengikuti pergerakan matahari itu berdasarkan 4 buah LDR ini. Nah, LDR ini saya jadikan sebagai sensor. Jadi nanti pergerakan matahari itu dideteksi oleh sensor LDR ini. LDR ini adalah sensor cahaya untuk menangkap intensitas cahaya. Nah, dari yang 4 ada LDR ini, pada posisi mana nanti yang paling tinggi intensitas cahayanya, maka permukaan panel surya akan mengarah ke titik yang paling tinggi intensitas cahaya tersebut. Nah, perbedaan nilai intensitas cahaya yang ditangkap oleh LDR ini nanti akan diproses menggunakan Arduino Uno. Jadi di sini prosesornya adalah Arduino Mega 2560. Jadi Arduino ini bisa dikatakan sebagai otak dari sistemnya. Nah, kemudian perbandingan intensitas cahaya yang ditangkap oleh LDR kemudian diproses di Arduino sesuai dengan algoritma yang kita buat. Nah, setelah itu Arduino memberikan perintah kepada aktuator. Ini ada aktuator 1, aktuator 2. Aktuator ini adalah yang ini tadi. Nah, ini yang untuk menggerakkan ke arah timur dan arah barat. Arah timur, arah barat, utara dan selatan. Motor yang tadi. Nah, ini adalah mekanis yang kuning, warna kuning adalah mekaniknya seperti yang ini, yang seperti yang sudah ada nih. Kemudian yang biru ini adalah solar panel nih, seperti yang di atas ini solar panel nih. Nah, jadi nanti perintah yang diberikan oleh Arduino kepada aktuator adalah gimana intensitas cahaya yang besar dari keempat LDR itu yang dideteksi, maka perintah diberikan untuk menggerakkan aktuator itu sehingga permukaan panel surya mengarah kepada intensitas yang tinggi tersebut. Nah, kalau di dalam gambar desainnya yang sebelah kiri ini LDR-nya. Ini LDR 4 buah. Ini bisa bergerak, ini ada bearing. Nah, yang di atas ini solar panel ya. Ini ada bearingnya, ini bearing. Ini bearing sehingga bisa berputar. Kalau desainnya ini adalah sistem kontrol. Nah, ini sistemnya di Arduino dan yang lain-lainnya itu berada dalam box ini. Ini konsepnya. Ini gambar yang sebelah kanan ini adalah hasil yang sudah dibuat sistemnya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah algoritmanya. Algoritmanya sederhana. Pertama, pada saat pertama sekali itu kita kalibrasi supaya panel surya ini berada pada posisi 180 derajat, artinya posisi panel surya ini datar. Dia menghadap ke atas 90 derajat, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri gitu. Nah, kemudian setelah itu dia akan mendeteksi keempat LDR yang ada tadi, ini LDR yang ini. Nah, ini akan mendeteksi intensitas cahaya matahari. Nah, kemudian intensitas cahaya matahari ini yang dideteksi ini perbandingan dari intensitas cahaya matahari itu akan diproses menggunakan Arduino Mega tadi. Nah, jika ini LE, LW, ada LE, LW, ada LN, ada LS. LE ini adalah LDR East yang timur, LDR
Ini W, timur, barat, utara, selatan. Jadi jika ini ada dua kondisi sebenarnya. Jika intensitas cahaya yang diterima oleh LDR untuk pergerakan ke timur dan ke barat sama, maka tidak akan terjadi pergerakan. Begitu juga dengan utara selatan, maka tidak akan terjadi pergerakan jika nilai intensitas cahaya matahari yang diterima adalah sama. Dan salah satunya adalah pada saat siang hari, pada saat jam 12, itu intensitas cahaya yang diterimanya sama. Maka akan terjadi tidak akan terjadi perubahan posisi dari panel surya, remain stationary. Kemudian jika LDR untuk pergerakan ke timur mendeteksi intensitas cahaya lebih besar daripada yang ke barat, maka akan jika lebih besar maka akan bergerak ke timur. Posisi permukaan panel surya akan diarahkan ke timur. Nah, jika yang arah ke timur ini lebih kecil daripada yang ke barat, maka panel surya juga akan diarahkan ke arah barat. Nah, itulah fungsinya dari pagi hingga sore, itu posisi panel surya itu bisa digerakkan dari timur ke barat mengikuti pergerakan cahaya matahari. Nah, begitu juga dengan yang utara selatan. Jika yang ke utara dan selatan, jika utara LDR untuk menggerakkan ke posisi utara mendeteksi lebih besar intensitas cahaya daripada ke selatan, maka akan digerakkannya mekanik yang menopang permukaan panel surya itu menuju arah utara. Nah, begitu juga dengan arah selatan. Nah, ini bisa seandainya keempat-empatnya terdeteksi sama, maka panel surya tidak akan bergerak. Cuman satu terdeteksi lebih besar ke timur, kemudian juga yang satu lagi terdeteksi lebih besar ke selatan, maka dia akan bergerak. Atau ke timur saja bergerak, ke utara saja bergerak, ke barat saja bergerak. Kalau keempat-empatnya itu tidak akan bergerak, atau ke timur dengan ke barat sama, maka posisinya juga akan diam dia. Tapi kalau utara selatan lebih besar, maka akan bergerak ke arah yang lebih besar. Nah, inilah bentuk dari sistem yang setelah kita buat, kita bangun di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini untuk melihat karakteristik dari panel surya, melihat pada energi, berapa energi yang dihasilkan oleh panel surya menggunakan sistem ini. Nah, ini yang saya pakai adalah panel surya. Kalau bisa kita lihat ini spesifikasinya, saya memakai yang 100 watt. Itu tegangan short circuitnya itu ada tegangan pada saat rangkaian terbuka sekitar 22,2 volt. Itu arus hubung singkatnya 6 ini kemudian arus maksimal sekitar 5,54 ampere. Nah, ini gambar pengujian. Ini untuk melihat apakah memang benar sistem yang kita buat ini yang menggunakan sistem pelacak posisi matahari tadi bisa menghasilkan energi listrik lebih besar. Nah, saya bandingkan dengan yang fix. Ini yang pertama menggunakan sistem yang kita buat. Yang kedua yang ini tidak menggunakan sistem pelacak posisi matahari, tetapi ini fix. Ini saya posisikan sekitar 15 derajat ke arah utara. Ini kebetulan dipasang pada lantai 5 lantai puncak gedung Laboratorium Integrasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, jadi pengujian kita coba pada 3 kondisi untuk melihat apakah memang benar sistem yang dibuat ini bisa lebih meningkatkan energi listrik yang dihasilkan dari sistem pembangkit listrik yang menggunakan panel surya seperti ini. Pertama, sama-sama kita uji pada kondisi cuaca cerah. Nah, pada saat kondisi cuaca cerah, kita lihat apakah memang terjadi perbedaan energi listrik yang dihasilkan. Kemudian, pada saat cuaca cerah, cuaca banyak awan. Nah, memang sebenarnya kita cari mana yang paling banyak awannya
dari beberapa kali pengujian kita lihat gitu. Jadi memang ada beberapa kali pengujian yang kita lakukan untuk melihat satu kondisi ini. Pertama cerah, kedua banyak awan, dan cuaca dengan banyak awan. Maaf, ini yang ketiga ini banyak awan itu bahkan diselingi hujan. Nah, ini yang pertama cerah, yang kedua cerah tapi berawan, yang ketiga banyak awan bahkan diselingi dengan hujan. Pada tiga kondisi ini kita mencoba melihat apakah benar sistem yang kita bangun ini menghasilkan energi listrik lebih besar daripada sistem yang tidak menggunakan pelacak posisi matahari. Untuk melakukan pengukuran untuk instrumen record data itu saya menggunakan bantuan perangkat lunak yang namanya itu PLX DAQ. PLX DAQ ini adalah Parallax Data Acquisition. Nah, di sini dia berbentuk Excel. Ini berfungsi untuk mengkonekkan sistem kontrol yang sudah kita buat dengan software PLX ini. Nah, kemudian setelah kita konekkan, kita ukur, seperti inilah tampilannya. Semua data-data yang kita butuhkan bisa tampil, kemudian bisa langsung kita buatkan di situ grafiknya. Jadi ini waktu pengukuran, ini waktunya saya ambil jarak-jarak 10 menit dari pagi. Pengukuran kita lakukan dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Ini voltage T, ini tracking, istilahnya tracking itu yang menggunakan konsep pelacak posisi matahari. Ini yang fix, ini arus hasil pengukuran menggunakan pelacak posisi matahari. Ini yang fix. Kemudian ini energi yang dihasilkan oleh sistem yang kita usulkan yang menggunakan konsep pelacak posisi matahari, sedangkan ini yang fix tadi. Nah, kemudian dari hasil pengukuran ini setelah kita coba dari beberapa kali pengujian, ini kita dapatkan ini yang pertama, pengujian pertama pada saat hari cerah tadi. Inilah bentuk profil yang kita dapatkan. Itu garis yang warna biru adalah sistem yang menggunakan konsep pelacak posisi matahari atau yang dikenal dengan sistem dual axis tracker. Sedangkan yang merah itu yang fixed system yang tidak menggunakan konsep pelacak posisi matahari. Nah, di sini terlihat ini tegangannya. Yang pertama, ini tegangan yang dihasilkan yang menggunakan pelacak posisi matahari itu lebih besar daripada yang fix. Begitu juga dengan arus. Ini arusnya lebih besar yang menggunakan konsep pelacak posisi matahari daripada yang tidak. Nah, sehingga dengan begitu energi yang dihasilkan, daya yang dihasilkan juga lebih besar yang menggunakan konsep pelacak posisi matahari. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya yang warna biru, garis biru selalu lebih besar daripada garis merah. Nah, inilah yang dihasilkan oleh sistem yang kita buat yang menggunakan konsep pelacak posisi matahari. Pengujian hari kedua juga seperti itu. Ini terlihat juga masanya ini yang warna biru juga selalu lebih besar. Ini pada saat hari kedua ini sekitar jam setengah 1 atau jam 1 itu sudah mulai ini turun arus yang menggunakan konsep pelacak arus yang diukur dari sistem yang tidak menggunakan konsep pelacak posisi matahari. Ini sudah turun karena sudah banyak awan sore hari. Dari pagi juga ini awan juga agak sedikit tebal. Nah, paginya awan semakin tebal, tetapi yang biru, garis biru ini juga masih bisa menghasilkan arus yang lebih besar, tegangan juga lebih besar. Nah, karena dia mencari celah di awan itu dideteksi di mana sih di awan itu yang menghasilkan intensitas cahaya yang lebih besar gitu. Makanya permukaan panel surya tadi diarahkan ke titik itu dengan melalui perantara sensor LDR tadi, sehingga
Ini energi yang dihasilkannya, yang lain turun, sedangkan yang menggunakan konsep ini juga masih bisa menghasilkan energi yang lebih besar. Nah, begitu juga dengan pengujian pada hari ketiga. Ini ini pagi, nah, cerah sedikit kemudian berawan tebal. Tapi pada sore hari ini hujan. Nah, sore hari hujan sehingga eh, energi yang dihasilkan turun. Sehingga energi yang dihasilkan itu turun. Tapi walaupun begitu, yang eh, sistem yang kita usulkan tetap menghasilkan energi lebih besar daripada yang menggunakan sistem fix atau tidak menggunakan sistem pelacak posisi matahari. Nah, ini adalah perbandingan energi listrik yang dihasilkan selama pengujian. Itu pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Yang biru ini itu menghasilkan energi rata-rata satu hari itu sekitar 107,32 watt. Sedangkan yang menggunakan panel surya dengan sistem fix tidak menggunakan konsep pelacak posisi matahari, itu yang warna merah ini 91,35. Begitu juga hari kedua dan hari ketiga. Ini hari pertama itu adalah hari cerah, yang kedua cerah dengan adanya berawan, tapi yang ketiga ini berawan, awan tebal, ini kayak udah mau hujan, ini hujan, kemudian diselingi dengan hujan. Nah, dari ketiga uh, uh, kondisi pengukuran ini, yang menggunakan tracking atau yang menggunakan konsep pelacakan itu selalu menghasilkan energi listrik lebih besar daripada uh, sistem yang fix gitu. Nah, itulah hasil dari penelitian kita. Jadi di sini terbukti bahasanya memang sistem yang kita usulkan bisa menghasilkan energi yang lebih besar pada pembangkit listrik tenaga surya, meskipun itu pada saat kondisi cerah ataupun berawan, meskipun awannya tebal dan bahkan hujan sekalipun tetap menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Karena memang di sini konsepnya sistem yang kita buat itu mencari pada titik mana, posisi mana intensitas cahaya matahari yang lebih besar, maka panel surya akan diarahkan ke titik tersebut. Sehingga dari pagi sampai sore selama melakukan pengujian itu panel surya selalu diupayakan diarahkan dengan sistem ini selalu tegak lurus dengan arah datangnya cahaya matahari. Nah, karena itu maka energi yang dihasilkan menggunakan sistem ini lebih besar daripada yang tidak menggunakan sistem ini. Kemudian, luaran lain dari penelitian yang dihasilkan berupa tulisan ilmiah. Yang pertama, tulisan ilmiah dengan judul Characteristic of Photovoltaic Modules in Various Configurations for Partial Shading Condition. Ini sudah kita submit pada jurnal internasional, itu Journal of Theoretical and Applied Information Technology atau ini JATID. Ini emailnya konfirmasi kita sudah kirim. Kemudian email ini juga meminta kita mengirimkan nih form agreement ini. Ini di sini dia juga meminta kita mengusulkan ada 4 calon reviewer. Nah, ini juga sudah kita kirimkan dan sekarang sedang menunggu hasilnya, karena apakah memang bisa dilanjutkan nanti di jurnal ini atau tidak, karena di sini dia sebutkan 15 sampai 60 working days. Nah, selanjutnya luaran yang kedua adalah tulisan ilmiah dengan judul Development Low Cost Processor for Photovoltaic Simulator, yang direncanakan diupload itu pada jurnal internasional juga, terindeks Scopus juga. Ini Majalesi Journal of Electrical Engineering. Ini sudah selesai jurnalnya. Ini masih kemarin dalam tahap penyempurnaan, tapi pada saat saya presentasi ini jurnal sudah selesai. Cuman sekarang saya lagi mencari tambahan calon reviewer yang diusulkan, karena jurnal ini meminta
calon reviewer dari author. Kalau yang jurnal yang tadi minta 4 orang, ini minta 5 orang. Jadi saya sedang mencoba mencari satu lagi calon reviewer yang diusulkan pada jurnal ini. Nah, kemudian luaran penelitian berupa HKI. HKI yang berupa program komputer. HKI ada dua. Pertama berupa program komputer dengan judul Sistem Pelacak Posisi Matahari menggunakan sumbu ganda. Yang kedua, HKI-nya berupa program komputer dengan judul ciptaan itu data logger karakteristik panel surya. Nah, ini juga semuanya sudah saya lampirkan pada laporan. Oke, wassalam. Itu tadi. Nah, jadi itu tadi yang presentasi yang saya presentasikan. Kemudian ini jurnalnya yang udah saya kirimkan. Nah, ini tulisannya. Kemudian satu lagi juga ini yang lagi menunggu. Saya sedang mencari satu lagi calon reviewer yang akan diusulkan. Ini yang menselesai jurnal tadi. Oke, terima kasih atas waktunya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang sudah kita lakukan untuk tahun pertama dari 2 tahun yang direncanakan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.